Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di OTT guys. Obrolan terus terang bersama saya Eka Saputra. Senang menemani Anda di hari ini. Semoga yang menonton channel satu dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa klik-kliknya, sare-sare dan subscribe. Alhamdulillah ya, tamu kali ini sangat berbeda daripada yang lain sebelumnya. Tamu saya itu adalah seorang politisi ataupun pejabat kepala daerah, anggota dewan, PRRI, DPRD provinsi. Nah, sekarang ini adalah seorang ulama, yang mana beliau ini adalah guru saya waktu di SD di Madrasah Pesantren Islam MPI. Istimewa. Tepatnya di Jalan Melati waktu itu guys. Kita sapa dulu siapa dia. Beliau adalah Ustadz Ungu, Pak Irfan Marbik. Assalamualaikum. Alhamdulillah sehat. Ini agak keras kita Ustadz. Mantap. Jadi Ustadz Ungu ini adalah guru saya waktu di MPI. Beliau waktu itu sebagai guru ngaji saya yang didirikan oleh Pak almarhum Ustadz Safri Khalid. Kan begitu Ustadz ya? Iya. Kemudian muridnya cukup lumayan banyak waktu itu. Rekor kan baru ya. Dan kalau guru bahasa Inggrisnya itu Bu Anita misalnya namanya. Anita Dewi. Sekarang di Amerika. Ya, dan Ustadz ini ngajar bahasa Arab dan doa-doa sehari-hari itu saya pernah ikut lomba. Beliau yang ngajar 100 doa ya. Iya, Ustadz bisa dipanggil Ustadz Ungu ini, bisa dijelaskan tadi? Ya, salam cinta karena Allah, salam sukses dunia akhirat, Ungu padamu ya. Sebelum 2015 sukanya warna hijau. Di 2015 entah kenapa tiba-tiba suka warna ungu. Nah, jadi Ustadz Ungu ini resminya di 2021 saat COVID. Waktu COVID kan tidak bisa kemana-mana, tidak boleh ngapa-ngapa. Jadi masjid kami ditutup, musola ini juga tertutup. Kami di musola belakang. Kami aja banyak ustadz di situ ngumpul. Jadi salah seorangnya sekarang ketua masjid kami, Pak Badrul atau Ustadz Badrul ini waktu itu masih ngajar di Ponpes Bagus Salah. Sekarang di SMA Negeri 9 guru matematik. Bingung tidak ada kegiatan, lalu dia punya ide. Dia bilang begini, Ustadz, dek awak ndak kemana-mana si kotowi jo, macam mana wak buat YouTube. Situ. Bikin YouTube. Iya. Apa kan nama YouTube-nya dong? Ustadz Ungu Official. Itu YouTube-nya Ustadz Ungu Official. Jadi tugas ambo apa? Tugas saya apa? Kata Pak Badrul, membuat logo. Bikin lagu. Bikin lagu, ciptakan lagu sesuai irama yang Ustadz suka. Irama India. Dari dulu suka lagu India. Alhamdulillah terciptalah 11 lagu. Nah, dan lagu itu dirilis setiap kali ceramah anak-anak. Dia anak-anak kan tidak kemana-mana juga. Dikumpul anak-anak di musola itu. Waktu itu ketua musola Ustadz Henry Zalhadi. Kami bikin acara, itu dirilis lagu-lagu satu-satu. Apa lagu populer? Lagu yang pertama waktu itu judulnya Sholat Subuh. Dari film Kuch Hota Hai. Ladki bari anjani hai. Artinya sapna hai sach hai kahani hai bilkul na bagni. Itu diubah. Ya. Bangun tidur sholat subuh he. Jangan lupa baca Quran he. Zikir pagi he. Sholat syuruk he. Hidup kita akan berkah he. Boleh mampir di YouTube Ustadz Ungu. Ada Ustadz Ungu official ya YouTube-nya. Nanti kita tampilkan guys. Iya. Ya, jadi kenapa Ustadz akhirnya terjun menjadi Ustadz? Sebenarnya dulu ingin jadi dokter.
ingin jadi dokter. Cuman karena kan Eka tahu tinggal kan sama Datuk. Betul. Nah, Datuk kan Buya gitu. Ya. Salah seorang pendiri IKMI, Ikatan Masjid Indonesia. Ya. Salah seorang pendiri Rumah Sakit Islam Indonesia juga. Ya. Muhammadiyah Riau juga. Jadi yang akan menggantikan Datuk itu tidak ada. Oh. Anak beliau ada 2 laki-laki, Om tuh. Kalau untuk ceramah buat imam, oke. Nah, tapi untuk aktif berceramah menggantikan Datuk tidak ada. Jadi itulah yang menjadi motivasi sehingga jadi penceramah. Oh, senang hati Datuk, ya Allah. Begitu awal ceramah. Kemana, Cung? Ceramah tuh. Ada amplopnya nanti tuh. Pulang tuh ada kan amplopnya, ada. Senang hatinya. Oh, cucu aku udah mulai bisa. Iya. Kalau yang pertama tuh kan ceramah anak-anak, ngajar Eka sama kawan-kawan, kan. Nah, kan Pak Sofi Khalil, Buya Sofi Khalil langsung yang ngajar Ustaz Ungu ini bisa berceramah. Dibawa kemana-mana. Awal kuliah 90, Eka masih jadi murid kami waktu itu. Kan sering ke Padang, Sumatera Barat. Tidak dianggap absen walaupun sering tidak ada di bangku kuliah. Gitu ya. Karena ambil jurusan dakwah. Oke, di Padang ya? Enggak, jurusan dakwah di IAIN. Di IAIN, oke. Sultan Syarif. Dianggap hadir. Karena izinnya Pak Ivan ke Sumbar ngapain? Dakwah. Dibikin hadir. Itu 3 hari bisa jadi seminggu nanti sampai berita jadi seminggu di Padang. Itulah tuh sering bersama Sofi Khalil, pandai pula lah menguasai anak-anak. Lalu diajari lagi bagaimana ceramah untuk remaja. Itu dibawa anak-anak udah bisa karena memang udah ngajar kan. Betul. Pas remaja tuh dibawa pergi beko malam apa wirid kawankan. Tak kawankan dikawankan. Nah, pas sampai di tempat itu kan pengajian remaja, disuruhnya maju. Ivan maju. Tak bisa Pak. Maju. Tak bisa Pak. 15 menit tak bisa. Gitu. Tak bisa Pak. 10 menit tak bisa. Tak bisa Pak. 5 menit tak bisa. Bapak nyambung nanti, kalau ndak mau tahu, itu pulang jalan. Pulang jalan. Pak pulang pakai kendaraan, Pak pulang jalan. Itu ancamannya. Lalu akhirnya berdiri juga 5 menit, 10 menit, lalu beliau nyambung. Akhirnya bisa pula lanjut aja. Itulah kisahnya tuh. Kalau untuk ibu-ibu lama baru berani. Selama ibu-ibu karena memang beda ya. Beda, gayanya beda. Pokoknya semua beda lah. Cara pandangnya pun beda. Karena takut kualat aja karena merasa seperti menceramai mak-mak kita. Kalau sekarang berani karena sebaya sama mak. Iya. Itulah kisahnya. Udah berarti cukup lama ya sejak 90 lah. Sejak 90 hingga sekarang. Sekarang berarti udah berapa tuh? 36 tahun ya? Iya, lebih kurang 36 tahun. Karena kalau kita perhatikan guys, jadi di TikToknya Ustadz Ungu ini, beliau lebih banyak ke sekolah-sekolah nih. Gimana ceritanya nih? Iya, dia sekolah-sekolah itu awalnya dulu IKMI ya, ini mengadakan acara sekolah, lalu mulai pudar. Ya, yang dulu muda-muda udah tua, buat lagi kami yang maju. Jadi Ustadz Ungu ini bikin tim 2004 bertiga, namanya tim Qaulan Sadida, khusus untuk anak-anak dan remaja. Qaulan Sadida, tim pembina generasi muda Islam Provinsi Riau bersama Ustadz Samsul Rijal dan Ustadz Ikhwan Suryono. Awalnya bertiga sampai maksimal 12 orang. Akhirnya balik lagi ke awal kayak gitu. Itu ke sekolah-sekolah, hampir semua sekolah lah. Makanya asal live di TikTok. Nanti ada yang momen itu. Mantan murid. Ustaz pernah ke SD itu, iya aku udah SMA. SD SMP ya?
SD, TK juga. TK, SMP, TK, SD, SMP, SMA, SMA. sampai Oh, semuanya. perguruan tinggi. Kalau perguruan tinggi ya? Ya. Iya, iya. Karena pas di live TikToknya Ustadz Ungu ini saya lihat ada SMP aja gitu. Rupanya memang dari SD. Dari TK. TK, oh TK malah. Ya, tentu Ada. tentu ada metode pengajaran dari anak TK, SD, SMP, SMA. Ya. Kan cara ininya Ya. beda. Kalau dengan anak TK itu enggak boleh serius. Oh iya, 30 menit udah maksimal. maksimal. Jangan dipaksakan. Betul. Nanti lain Pengen anaknya, nanti jadinya. anak-anak ini kan main aja pikirannya Ya, kan. pernah tuh di TK Brimob itu udah lama. Tuh enggak pernah dikeluarkan jurus itu. Nah, Jurus baring nih, ceramah sambil baring. Itu udah pasah nih. iya, iya. Lalu pas selesai dibawa kepala TK ke ruangannya, dia Ya. bilang, "Salut, Ustaz. Hebat apa, Bu? Itu udah pakai jurus terakhir. Nggak pernah saya gunakan jurus itu kecuali di sini." Iya, iya, iya. Jurus baring ya. Ya, kadang manjat. Iya. Ya itu tuh kalau sama Iya. anak-anak. Lari dan harus aktif. Ya. Kalau sama anak-anak jangan dibiarkan mereka sampai situ cerita, kita asik di sini pun. Iya. Itu. Iya. Nah, kalau kejadian-kejadian yang lucu, kayak kemarin Ramadan, habis maghrib dihadang sama bapak-bapak muda, jauh muda lah dari TK. Katanya, "Ustadz, apa? Dulu waktu saya SMP, Ustadz yang ceramah." Oh iya. Sekarang anak saya di SD, Ustadz juga yang ceramah. Iya. Oh, enggak tua-tua kan? Iya. Ustadz Ungu ini memang baby face guys. Jadi list waktu saya dia ajar sama beliau ini tahun 89 ya 88 89. Kayak gini juga wajahnya gitu. Alhamdulillah masih sehat, masih bercahaya. Amin. Ya. Kayak gini-gini aja wajahnya, nggak ada berubah sama sekali. Jadi pengalaman saya sama beliau ini waktu itu pernah malam-malam kan. Ayo kita ikut sini, datang ke KPI itu. Tahu kenapa ngajar silat guys. Ajak saya depan sama beliau nih. Ngajar silat kami bertempat kalau nggak salah sama Teten, sama Rido. Ya. Kemudian di MP itu juga di bawah binaan Pak almarhum Ustadz Syafiq Nonil ini lumayan juga nih. Saya bisa belajar mengaji dan arti kata berirama gitu ya. Beliau juga mengajarkan hingga pernah dapat juara 2. Kemudian doa-doa juga saya dulu hampir 75 Ya. doa-doa yang saya hafal sama beliau ini. Alhamdulillah juga dapat juara 1 waktu itu di masjidnya di atasnya. Ya. Masjid apa namanya terus? Yang di Jalan Melati itu. Yang Biasanya kalau kita sholat asar kan ke masjid itu gitu. ya masjid kita. Ya masjid kita Hikmah. tuh, masjid Hikmah, betul, masjid Hikmah. Nah, jadi memang hingga saat ini guys, beliau ini guru saya. Kami udah lama nggak jumpa. Ya. Biasanya beliau ini datang ke masjid tempat orang tua saya di namanya Jalan Dahlia, Masjid Mutakin itu. Papa saya juga cerita tuh, ini ada Ustadz Ipan nih. Luar biasa Bu. Jadi Ustadz, jadi hampir tiap hari ya rutin ya untuk sama anak ngajar ngecasi ceramah nih. Ya, kalau sekarang tidak seperti dulu. Ya. Sekarang ini udah jarang, tidak seperti dulu. Kalau dulu memang Mereka yang meminta. ya diminta. Oke. Didikan subuh. Ini udah setahun nih enggak itu didikan subuh yang jadwal rutin di Masjid Arafah Rumbai. Itu anak-anak udah pada nikah yang dulu. Saya murid Ustadz dulu katanya. Didikan subuh udah nikah, udah beranak pula dia. Iya. Nah, itu. Cucu itu jadi. Banyak cucu lah. Banyak cucu ya. Ada sekali di SD berapa 170 ya, Iya. yang di Tengku Bay di belakang 170 berapa? 174 tak ingat. Nah, habis ceramah datang mak-mak berdua. Nah, mau kemana Ustadz? Mau pulang. Kami murid Ustadz dulu. Murid di mana? Di SD 009 ada. Sekarang enggak 009 lagi nomornya, ada berubah. Oh, berarti kalian lah nih yang bikin ulah dulu ya di kelas. Oh gitu Ustadz. Iya kan, sampai Ustadz berhenti ngajar. Karena enggak mau dia apalagi. Pak Ivan kan prinsipnya sederhana, mau
belajar ayo. Ayo. Enggak, ngapain kita repot-repot? Iya, Kita paksa. pula yang sakit. Iya. Paksa pun nggak mungkin. Iya, tuh. itu berhenti nangis-nangis anak-anak tuh. Iya. Ini anak kami nih, Ustaz. Kata, oh ini anaknya ya. Cucu lagi tuh. Cucu lagi. Betul. Ya, karena tentu ketika diajar sama Ustadz Ipan ini kan kita selalu ingat. Buktinya kan saya juga tahun 88 beliau mengajar. Bahkan anak saya pun udah mau nikah ini. Dan cukup lama sekali. Iya. Dan terbukti itu. Orang tuanya pernah waktu itu diajar sama Ustadz yang waktu di SMP SD. Ini udah punya anak. Ya. Dulu yang angkatan EK ini itu kita ada yang diarahkan ke Assalam. Ya. Nih, Ada yang ini Assalam. Meruki. Setelah itu ke Meruki. Setelah itu ke Gontor. Ya. Itu Betul. Assalam, Meruki, Gontor. Pada umumnya dari sana tuh. Oke. Alumni murid-murid dulu. Jadi waktu setelah MPI itu ini, apakah dia pindah tempat lagi ya? Enggak. Dia melatih itu tetap juga. 2005 itu sudah mulai turun. Nah, turun akhirnya bis. Dia berbeda dengan yang didirikan oleh Ustadz Sofi Khalil ya. Sopa itu beda lagi. Nah, ya cikal bakalnya kan dari kita, Dari dari kita, MPI. Karena banyak murid-murid MPI ini yang kelas 6 jarang masuk karena les kan di sekolah. Betul. Bisa cuma 2 hari dia masuk, 4 hari dia tidak masuk. Jadi muncul ide, ini tidak bisa nih, kita harus bikin sekolah seharian, full day. Iya. Maka berdirilah Sopa. Karena memang saya waktu itu selesai di MDA Al Jihad waktu itu, makanya saya masuk ke MPI. Ya, sama Rido juga ya. Iya. Rido kan di Al Jihad juga. Iya. Jadi sampai kelas 2 pindah ke MPI. dia karena dekat kan rumah Ya. kami di situ, dan kebetulan memang Ustadz Sofi Khalil dengan beliau ini suka mengadakan pesantren kilat. Pesantren kilat. Ya. Namanya Pintar namanya. Pembinaan Iman Tingkat Dasar. Oh, Masya Allah. Jadi kita memang tidur di masjid Ikhlas maksudnya. Ya. Di bawah itu kemudian ada ini namanya kita melihat, membuat kita terharu lah, bikin nangis kita juga oleh Ustadz kami kalian sama Pak. Tapi saat ini masih adakah seperti itu? Masih, tapi ya kalau ada yang mau bikin acara, kalau sekarang kan istilahnya mabit tuh kan, Mabit. Malam Bina Iman dan Takwa. Oke. Nanti ada acara muhasabah, katanya kan. Dan kayak kemarin tuh di mana tuh? Tapi tidak pakai muhasabah, ceramah aja lah Ustaz. Soalnya dibilang kalau pakai muhasabah biar bagus hasilnya Ustaznya berdua minimal. Nah, orang dengar berdua tuh agak repot. Iya. Dua tuh 2 amplopnya. Iya. Orang sekarang kan gitu, buat mungkin ngasih 2 1 upload gitu kan. Buat ngasih Ustaz kan buat keberatan orang, kalau ngasih artis nggak masalah. Iya. Kayaknya nggak jadi, ceramah aja. Kemarin tuh kalau mau bisa. Ya berarti kan Ustadz sudah masuk inilah ya. Berarti kan jadwal ceramah yang ada di masjid-masjid kan berarti sudah. Ya, beberapa masjid. Setelah subuh, jam subuh besok nih Ahad ini di Masjid Murmainah Polda Kartini. Oh, oke. Gitu ya. Kemudian melihat fenomena ustadz-ustadz yang luar biasa, apalagi ustadz-ustadz muda nih, bagaimana pandang? Ya, karena udah banyak yang muda-muda, yang tua harus maklum. Dan itu harus maklum. Kalau tidak ingin tergeser oleh yang muda-muda, yang tua tetap eksis, dia harus punya sesuatu yang baru. Jangan gayanya itu. Harus sesuatu yang baru. Kalau enggak, tergeser. Kalau ini masalah keilmuan sendiri bagaimana? Kalau masalah keilmuan? Kalau keilmuan kan sama aja. Iya. Bedanya kan satu tamatan luar, tamatan dalam. Sama-sama S1. Sama-sama S2. Kan yang dari dalam malah lebih itu kadang ilmu kitabnya, baca kitabnya.
Yang satu LCMA, yang satu SAG. SAG. Agak gimana gitu. Agak senjata agak gimana? Iya. Gitu ya. Berarti memang harus ada ini ya, suatu terobosan atau sesuatu hal yang berbeda. Makanya Ustadz Ungu ini kan punya ikonik sendiri nih, punya India. sendiri. India ya. Ya, Ustadz nih India. Saya tengoklah Iya. live di TikTok dia bilang lagu Indianya satu Ustadz. Iya. Nah, Memang suka lagu India ya? Kan dari SMP suka. 1985 udah suka. Iya. Lagu SMP udah suka. Memang dia suka India, makanya terbawa-bawa lah lagu Pernah cinta. satu kamar kaset India dulu kan kaset ya. Ya. Udah CD, udah CD. Satu kamar. Satu kamar ya? Iya, hafal semuanya. Hafal semuanya. Masya Allah, tabarakallah. Sempat kemarin punya ide ingin menghilangkan Indianya. Tak bisa juga. Ada yang marah. Oke. Itu ikon Ustadz atau jati diri itu kalau berubah nanti berubah semuanya. Betul. Kami tahunya itu. Iya. Ustadz itu tampil, ntar lagi lagu India tuh. Gitu. Iya. Karena memang punya ciri khas ya. Kalau enggak ada ciri khas itu agak susah mungkin dikenal. Ya kan? Karena Ustadz nih kan berbagai macam nih tipenya, berbagai kata bawaannya gitu ya. Ketika serius mungkin masyarakat jarang. Tapi kalau yang lucu-lucu laris. Laris ya. Ustadz itu ya. Bukan masalah ilmunya ya. Sebenarnya bukan itu juga. Ya. Masyarakat mungkin itu penyampaian. Stres. Udah tertekan hidupnya jadi ingin nyaman. Iya. Nanti pergi ke masjid malam-malam masuk neraka. Capek dah masuk neraka pula. Iya. Dia capek kerja seharian. Betul. Harusnya kan masuk surga. Betul. Kalau masuk neraka ya. Betul. Karena mungkin memang penyampaian Ustadz itulah dengan cara karakter dia yang bisa membuat makanya umat banyak menghadiri ketika dia tampil. Beliau ini juga kalau misalnya di sekolah-sekolah jangan tanya lagi. Energi beliau. Dan obatnya memang kalau jumpa anak-anak tuh sehat aja tuh. Iya. Memang pernah sekali karena terlalu lelah sempat sakit 2002. 40 hari lebih. Hari ke-40 SMP 1 nelpon. Minta tolonglah Ustadz, kami mau Ustadz juga. Kan payah tuh. Iya. Suara enggak itu? Saya. Lagi belum sehat kali. Kena tipus. Udah level 3. Harus tipus kan paling lama 2 minggu coba. Iya. Kelamaan tuh dah. Iya. Ini 40 hari. Belum sehat. Udah habisin badan. Iya. Udah kurus sekali. Pergi juga jadinya. Nggak bisa diangkat suara. Dicoba lagu Indianya nggak naik deh. Iya. Itu tandanya sakit. Ya ibu tuh nunggu lagu Indianya. Luar biasa. Betul cintanya betul dengan menunggu Ustadz itu kan. Disamping dengan lagu Indianya. Pengalaman yang menarik lagi ataupun yang sedih ada? Kalau pengalaman yang tak terlupakan saat memandikan guru. Eka kan belum pernah mandikan Pak Ipan. Oh iya. Ini Pak Ipan mandikan Pak Sofwi. Oke. Nah, kalau mandikan akhir ya, kalau akhir kemarin kan saat COVID tidak bisa. Pak Ipan pun kalau dicek pasti di COVID kan. Dia nyolatkan beliau di rumah waktu itu. Kan beliau disolatkan di halaman Asofa. Pak Ipan di rumah. Kok nih sholat Ustaz? Iyalah kami sholat seko. Di rumah sama istri. Mandikan beliau saat dakwah ke Pasaman Barat. Sampai keliling Sumbar udah keliling aja. Berarti memang sama Ustadz almarhum Sofi Kolil memang selalu ini ya? Ya, kan orang tahu Pak Ivan anak Pak Sofi. Oh iya. Guru-guru Asofa yang lama. Iya. Itu anak Pak Sofi. Tanya lah. Berarti sempat ngajar juga dia di apa Sofi? Enggak. Asofa enggak ya? Hal yang berbeda lagi tuh ya? Iya, Pak Ivan kan orangnya garis keras. Iya. Murid-murid disuruh ke Murki kan? Iya betul. Salam. Iya. Tuh mandikan. Kami mau tampil nih. Lu mandi lah. Mandi lupa. Nah, masjidnya di atas nih jalan masjid itu di Kinali nih. Iya. Sumur itu pompa. Siapa mandi lu? Ipan lu. Apa lah lu? Gitu. Apa? Ya, bisa. Itu
Itu seru itu pengalaman. Iya. Ingat itu. Udah tuh beliau pula lagi mandikan dia. Kalau enggak gimana mandi? Iya. Harus di- Karena akhirnya harus di Iya, ini ya. dibongkar dulu kan. Zaman dahulu ya. Iya. Iya, habis itu tampil kami berdua. Iya. Dia memang makanya Ustaz paling kan muda nih karena berteman atau Sama mendakwah anak-anak, anak-anak, ya. betul. Anak-anak, Ketika bawaan kita untuk istilahnya mengajar anak-anak, wajahnya pasti ya. awet muda. Karena memang apa namanya luar biasa, Ustaz Ivan Marviguila. Saya ingat nama beliau nih belakangnya tuh unik gitu. Ya, Marviguila. Marviguila itu singkatan dari Markulis Firdaus Kurniado Lorna Egia. Serius lah. Ya. Oh iya. Adik-beradik mak. Oke. Nah, Oke. setelah kuliah baru pakai enci. Onci. Nah, kami kan Iya. keturunan enci Enci. dari Indragiri. Hmm. Dan kuliah pakai encinya. Iya. Biar tahu pula orang awak darah biru kan gitu. Iya. Onci. Hmm. Iya. Itu tadi mungkin bincang-bincang saya bersama Ustadz Ivan Marviguila. Ustaz Ungu Indonesia. Ustadz Ungu Indonesia. Ya. Jangan lupa mampir di TikTok beliau juga. Ya. Kalau ketika live sering-seringlah berikif. Ya, telepon, Iya. dijemput, datang insyaallah. Iya, dijemput ataupun ditelepon insyaallah. Kebetulan memang tadi malam itu guys, beliau di live. Jadi kebetulan anak kami ini kan lagi sakit. Saya minta doakan sama beliau agar bisa diangkat penyakitnya. Amin. Jadi beliau sekalian apa namanya mendoakan dan memang saya pengen dalam juga enggak jumpa beliau. Ya, beliau Kangen. janji. Teman saya itu di podcast cuman mungkin ya sama-sama kesibukan. Itu Ustaz ya. Ya. Mungkin terakhir ada yang mau disampaikan? Pesan terakhir buat semua, Ya. terutama buat murid tercinta nih. Ini nih kalau ada dia lokal ceria. Ya. Kalau dianya tidak datang, Ya. lokal hening sepi. Hmm. Ini bikin ketawa aja nih. Nah, jadi pesan dalam bahasa Urdu ya. Dunia ke zindagi mukhtasar, akhiratu hamisah ke liye. Dunia sementara, akhirat selamanya. Tetaplah bersemangat untuk akhiratmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.